Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya semua. Seperti biasa, sambil berjemur matahari pagi, saya mau coba share ya tentang anggur. Nah, kali ini akan kita coba diskusikan gitu ya, mengenai bibit ya, kemudian kalau kita sudah punya bibitnya kan akan kita tanam tuh ya. Nah, kita mau tanamnya pakai cara yang bagaimana gitu ya. Nah, masing-masing cara menanamnya itu membutuhkan sarana yang berbeda ya. Jadi nanti kita bagi dua segmen. Yang pertama segmen mengenai bibit, segmen yang kedua bagaimana menanam bibit itu, menggunakan cara apa dan sarana apa yang diperlukan untuk menanam bibitnya itu tadi. Bibit anggur import tentunya, dia juga disebut juga table grape, yang biasa dimakannya enak gitu ya, dihidangkan di meja makan. Nah, kalau teman-teman nanti mau cari bibit, mau beli bibit, usahakan ambilnya dari pengembang, dari penghobi ya gitu ya, dari penghobi. Kalau semua dari mereka tuh bibitnya berkualitas gitu, karena mereka penghobi, bukan utamanya untuk dagang gitu ya, jadi beda. Jadi penghobi itu kalau terus temannya ambil bibit dari dia, terus temannya itu berhasil, penghobi itu punya nilai kepuasan. Nah, ini saya punya bibit nih teman, bibit Manicure Finger. Ini saya beli udah sebulan lebih ya, sebelum bulan puasa lah. Belinya dari lokasinya di Malang, jauh ya dari Malang ya. Ini udah sebulan lebih, jadi udah berkembang gitu ya, udah tumbuh. Nah, waktu awalnya itu nggak sebesar ini bibitnya. Nah, karena belinya jauh dari Malang, ya tentunya dikirimnya pakai kurir, berhari-hari di perjalanan, 3-4 hari gitu ya, 3-4 hari, sehingga di dalam dus sehingga berdampak, akibatnya bibit ini tadinya jadi stres gitu ya, karena 4 hari di dalam dus gitu kan, nggak dapat hawa, nggak dapat apa segala, nggak dapat air segala macam. Tiba di saya dalam kondisi stres. Nah, nanti semua pasti begitu, dalam kondisi stres karena tadi jauh perjalanannya. Nah, setiba di kita nanti itu ada cara untuk harus kita karantina dulu dia. Harus kita karantina dulu selama 2 minggu untuk menormalkan dia lagi supaya nggak stres lagi. Ya. Jadi caranya setelah kita terima bibitnya, kita taruh di tempat yang teduh, yang tidak kena sinar matahari langsung. Penyiraman yang pertama, gunakan air cucian beras. Jadi pertama kali kita siram,
gunakan air cucian beras. Nah, setelahnya baru kita siram pakai air biasa. Ya. Itu selama 2 minggu dia masih layu lah gitu ya. Nanti ciri-cirinya kalau sudah ada tunas daun yang tumbuh, nah itu artinya dia sudah normal. Setelah itu baru kita bisa taruh di tempat yang terbuka. Ya, jadi sebelum ditaruh di tempat terbuka harus kita karantina dulu paling sedikit selama 2 minggu. Disiram yang pertama menggunakan air cucian beras. Kemudian nanti ada indikator kalau keluar daun baru, tunas baru, nah itu artinya dia sudah normal, bisa ditaruh di tempat terbuka. Nah, ini bibit ini udah berkembang, sudah bisa saya pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi ya. Yang kemarin videonya kita buat itu penyiapan media tanam untuk saya gunakan untuk bibit ini. Tapi itu media tanamnya kemarin nanti belum siap, paling nanti setidaknya 2 minggu lagi baru kita bisa gunakan media tanamnya. Bibit ini rencananya akan saya tanam di media yang lebih besar. Nanti metodenya yang vertikal single cordon, vertikal ke atas ya, single cordon, satu ini aja, satu batang aja lurus ke atas satu batang, single cordon. Ada satu lagi metode namanya horizontal ya, horizontal double cordon, ke kanan dan ke kiri, batangnya itu ke kanan dan kiri. Horizontal double cordon. Nah, itu penentuannya vertikal atau horizontal ya tergantung selera kita, tergantung juga lahan kita ya. Nah, kalau yang nah intinya kan pohon anggur itu jenis pohon yang merambat. Kedua metode itu perlu disiapkan rambatannya ya. Kalau vertikal vertikal cordon itu ya bisa dengan rambatan para-para atau bisa dengan rambatan yang lainnya gitu ya. Kalau saya di pot berarti saya harus menyiapkan rambatan yang sesuai dengan potnya gitu kan ya. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Jadi ada 2 metodenya yang umum digunakan di kita ini, secara vertikal dan secara horizontal gitu ya. Nah, kalau yang umumnya lagi yang vertikal tuh single cordon gini aja. Jadi kalau yang horizontal double cordon, 2 ke sini dan ke sini, ke kiri dan ke kanan. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya yang horizontal dan yang vertikal. Nah, ini contoh yang kita tanam secara vertikal ya, secara vertikal. Nah, ini tiang rambatannya untuk mengarahkan dia lurus vertikal ke atas ya, vertikal. Nah, jadi merambat di tiang rambatan ini dia terus sampai ke atas nanti dia. Selama pertumbuhan biarkan saja pohon tumbuh bebas, jangan ada yang dipotes baik tunas maupun daun ya. Jadi kalau nanti dia sudah sampai di puncaknya, merambatnya sudah sampai di puncaknya ya, kemudian kita belokkan ke tiang rambatan ini. Selanjutnya
dia kita rambatkan di tiang rambat ini, terus saja muter terus di tiang rambatan ini ya. Jadi di sini kita harus menyiapkan tiang rambatan yang di tengah untuk dia merambat lurus dulu ini, kemudian kita harus menyiapkan tiang rambatan yang ini. Nah, ini contohnya yang sudah besar ya, sudah jadi, batangnya sudah besar ya, merambat terus sampai ke atas ya. Pas sampai di puncaknya nih, mulai kita belokkan ke rambatan yang ini, yang besi yang hijau ini ya. Mulai kita belokkan, seterusnya kita rambatkan di rambatan besi hijau ini terus tuh ya, merambat terus melingkar. Nah, ini lanjutannya ini nih, ini batangnya melingkar terus melingkar. Kita ikat ya ke tiangnya ya, ini batangnya kita ikat ke tiang di sini nih. Terus dia melingkar ke bawah sini terus. Nah, ini ada buahnya. Nah, ini contoh model yang vertikal ya. Cara penanaman yang vertikal dengan single cordon, satu aja batangnya satu, batangnya itu aja terus. Nah, ini juga buahnya udah banyak tuh. Itu saya bungkus, banyak burung di sini, dipatokin burung. Tuh saya bungkusin banyak. Nah, ini bunganya udah keluar lagi, banyak bunganya. Di setiap di tanaman anggur itu ada penamaan batang ya, batang-batangnya itu diberi nama kalau kita nanam anggur. Batang pokok ini, batang utamanya disebut batang primer ya, batang pokoknya ini, batang utamanya disebut batang primer. Kemudian kalau di sistem vertikal ini ya, nah setelah dibelokkan ke sini, ini seterusnya disebut batang sekunder. Nah, dari batang sekunder ini tumbuh tunas-tunas seperti ini, contohnya ini ya, contohnya ini ya. Dari batang sekunder tumbuh tunas-tunas seperti ini. Nah, itu namanya cabang tersier. Cabang tersier itu di mana letak tempatnya bunga muncul menjadi buah ya. Jadi bunga keluarnya di batang tersier, kemudian menjadi buah bunganya. Oke, vertikal juga nih ya. Pas sampai ujung sini kita belokkan, terus merambat, mutar ke sana, ke sini, mutar ke sini terus, putar ke sini,
rambatin aja terus, rambatin terus, putar ke sini. Nih, ya tahap awal jangan ada yang dipotes, jangan ada yang dipotong, biarin aja tumbuh. Kita putar, arahin ya. Nah kayak ini nih, diikat nih, tuh, diikat pakai plastik. Ini juga diikat pakai plastik. Terus aja rambatin dulu. Nah ini kebenaran contoh pohon yang sudah berbuah. Seperti ini. Nah ini model vertikal ya, dengan menggunakan rambatannya nanti menggunakan para-para. Nah ini lurus ya, tinggi nih, lurus tinggi. Nah rambatannya menggunakan kawat sampai sini, mulai dibengkokkan tuh pas sampai ujung sini, mulai dibengkokkan. Biarin aja lurus dulu, jangan ada yang dipotes, daunnya atau rantingnya jangan dipotes, biarin lurus dulu. Nanti kalau batang-batangnya sudah besar, ini ya batang ini nih, batang-batangnya sudah besar, ini baru kita bentuk tajuk-tajuknya ya. Ini menggunakan rambatan kawat di atas. Ini sebelah kanan, yang ini sebelah kirinya ya sama. Biarin dulu ngerambat, belokin, nanti kita rambatin ke kawat ini. Jadi ada dua di kanan dan di kiri, dua pohon. Nah ini rambatannya nanti untuk rambatan cabang-cabang yang ke sebelah sini. Itu kawat, itu cabang-cabang yang ke sebelah sana kita siapin ya. Ini model lain dari cara penanaman model vertikal. Kalau tadi model yang vertikal, nah kalau yang ini model yang horizontal. Model horizontal itu dengan dua double cordon istilahnya ya. Ini terlihat, ini batang pokoknya, batang primernya, ini batang sekundernya ada dua, kanan ke arah kanan dan ke arah kiri ya. Nih ini juga yang ke arah kiri nih, yang ke arah kiri. Nah dari masing-masing cabang sekunder ini tumbuh cabang-cabang tersier seperti ini. Cabang tersier seperti ini ya. Jadi dari cabang sekunder ini kemudian tumbuh cabang-cabang tersier. Nah sekali lagi bahwa buah munculnya bunga di cabang-cabang tersier ya. Ini ke kanan dan ke kiri, ini batang pokoknya, batang primernya. Untuk membentuk cabang sekunder yang
ke kiri maupun yang ke kanan, ya, maupun yang ke kanan. Ini awalnya batang primer ini dibiarkan dulu tumbuh lurus ke atas, ya. Dibiarkan dulu tumbuh lurus ke atas sampai kira-kira batangnya sudah seukuran pensil gitu ya, sudah jadi kayu pula, udah gede lah, udah besar, ukurannya minimal sebesar ukuran pensil gitu, dan sudah jadi kayu warnanya coklat seperti ini, ya. Baru dipotong dia, dipotong kira-kira ya 25-30 cm lah dari permukaan ini, dari permukaan media. Ini karena medianya sudah ditambah-tambah terus, jadi udah pendek sisanya. Awalnya agak tinggi nih, ya. Dipotong di sini, ya. Tadinya panjang nih, tinggi ke atas. Tinggi ke atas, kemudian dipotong di sini. Nah, nggak lama kemudian muncul tunas. Muncul tunas, mungkin nggak 2, mungkin lebih, ya. Kemudian dari tunas itu kita pilih mana yang sehat. Mana yang sehat, kita ambil 2 aja, kita yang ke kiri dan yang ke kanan. Tunas yang lainnya kita buang. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Nah, memilih tunas yang sehat itu yang biasanya ukurannya besar gitu ya. Nah, itu pilih 2 aja, ke kiri dan ke kanan, yang lainnya dibuang. Nah, jadilah ini cabang sekunder. Cabang sekunder. Nah, dibandingkan dengan yang vertikal nggak ada proses ini. Kan tadi kita proses ini harus nungguin ini dulu nih. Berapa perlu waktu kan? Potong sini, nungguin ini lagi, kanan kiri perlu waktu lagi. Nah, tapi kalau dengan metode vertikal tadi nggak ada kegiatan proses ini, sehingga waktunya bisa lebih singkat kalau dengan model yang vertikal ketimbang yang horizontal. Ya. Nah, ini tumbuh dari masing-masing cabang sekunder, tumbuh cabang tersier. Tumbuh cabang tersier, nanti dari cabang tersier inilah yang akan keluar bunga menjadi buah. Nah, ini ada nih buahnya. Dibungkus juga. Di dalam udah pada merah buahnya. Kalau nggak dibungkus dimakanin burung. Dipatokin burung. Banyak burung di sini. Nah, ini jelas nih ya teman-teman, ini bekas potongannya, besar, batangnya udah besar. Kita potong di sini, tadinya tinggi nih, menjalar kemana-mana. Kita tunggu sampai besar, kita potong, nih ya. Nah, beberapa waktu kemudian tumbuh tunas-tunas baru. Kita pilih yang tunas yang besar, yang sehat, kita ambil ke kanan dan ke kiri. Ya, ini ya bekas potongannya nih, ada nih kelihatan. Nah, ini metode horizontal cordon dengan double cordon ke kanan dan ke kiri. Nah, ini tingginya ada nih, ada 25 cm lah. Ya kayak gini ya, kayak gini. Ini bekas potongannya. Baik ya teman-teman, tadi sudah kita ceritakan 2 segmen. Yang pertama mengenai bibit, dan yang kedua bagaimana nanti kita menanam bibitnya menggunakan metode apa gitu ya. Kita review ya untuk bibit
untuk kita yang masih baru mau coba barangkali gitu ya, gunakan bibit yang memiliki karakter yang mudah berbuah, tumbuhnya mudah, berbuahnya juga mudah, atau biasa disebutnya itu genjah gitu ya. Cari bibitnya yang genjah, varian-varian yang genjah. Nah, itu bisa browsing. Ya, misalnya varian Transfiguration, varian Ninel, varian Banana, varian Jupiter, ya masih banyak lagi. Itu yang varian yang genjah-genjah. Belinya juga usahakan di penghobi gitu ya. Penghobi banyak tuh di YouTube, cari aja, lihat aja. Di situ ada nomor kontaknya. Nah, biasanya mereka membuat bibit gitu. Kemudian kalau sudah punya bibitnya, kita mau tanam tentunya dengan cara apa? Ada dua cara, cara lurus ke atas vertikal atau cara horizontal ya. Vertikal single cordon, horizontal double cordon gitu. Nah, masing-masing cara ini harus ditunjang oleh sarananya ya, untuk rambatannya si pohon itu. Kalau yang untuk vertikal diperlukan batang rambatan yang di tengah itu ya, bisa dari apa aja. Dari kebetulan saya ada pipa aluminium nganggur saya pakai, tapi dari bambu juga bisa gitu ya, untuk merambat dia ke atas. Nanti pohonnya setiap merambat berapa itu diikat sama plastik ke batang tiang rambatannya. Nanti kalau udah sampai di ujung tiang rambatan, mulai dibelokkan ke rambatan yang melingkar itu. Nah, itu juga bisa dibuat dari apa aja lah, dari bambu juga bisa. Itu ya yang model vertikal single cordon. Kemudian cara yang kedua, cara satunya dengan horizontal double cordon. Nah, semua sudah dijelaskan di videonya. Pemilihan di antara keduanya itu tergantung selera kita, juga tergantung lahan kita. Itu ya teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga berhasil, menyenangkan ini kegiatannya, apalagi dengan protokol di rumah aja gitu ya. Jadi kita ada kegiatan yang memiliki nilai lebih. Oke, baik teman-teman, sampai ketemu. Selesai nanti jangan lupa like, subscribe, share, and comment video ini. Terima kasih.